Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu teknologi modern di bidang kesehatan yang memanfaatkan prinsip elektromagnetika, yaitu Pulsed Electromagnetic Field Therapy atau disingkat PEMF. Saat mendengar kata elektromagnetika, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah listrik, motor, generator, speaker, atau alat komunikasi lainnya. Namun, ternyata elektromagnetika juga memiliki peranan penting di bidang medis. Salah satu contohnya adalah PEMF. Teknologi ini menggunakan medan elektromagnetika berdenyut untuk membantu proses penyembuhan tubuh. Saat ini, PEMF sudah digunakan di rumah sakit, klinik fisioterapi, bahkan oleh atlet untuk mempercepat pemulihan setelah cedera. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu PEMF, mengapa PEMF berkaitan dengan elektromagnetika, komponen, dan banyak lainnya. Jadi, simak video ini sampai selesai. Selanjutnya adalah pengertian apa itu PEMF. Pulsed Electromagnetic Field Therapy atau PEMF adalah metode terapi yang memanfaatkan medan elektromagnetik berdenyut untuk mempengaruhi aktivitas biologis sel di dalam tubuh. Kata pulse berarti medan magnet yang dihasilkan tidak konstan, melainkan muncul dalam bentuk denyutan atau pulsa. Denyutan ini juga bisa diatur frekuensinya, misalnya beberapa kali per detik. Sedangkan electromagnetic field berarti medan yang dihasilkan dari hubungan antara arus listrik dan magnet. Dalam ilmu elektromagnetika, arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar atau kumparan akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ketika arus listrik dibuat berubah-ubah, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah. Medan magnet yang berubah-ubah inilah yang digunakan dalam PEMF. Medan magnet tersebut diarahkan ke bagian tubuh yang mengalami gangguan, misalnya tulang patah, otot yang cedera, sendi yang nyeri, atau bagian tubuh yang mengalami peradangan. Beberapa dengan terapi biasa, PEMF tidak memerlukan obat maupun operasi. Oleh karena itu, terapi ini disebut terapi non-invasif. Selain itu, medan magnet dari alat PEMF mampu menembus kulit, otot, bahkan tulang tanpa merusak jaringan tubuh. Berikutnya adalah hubungan PEMF dengan elektromagnetika. PEMF sangat erat kaitannya dengan teori elektromagnetika. Ada dua konsep utama yang digunakan. Konsep pertama adalah hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Ketika arus listrik mengalir pada sebuah kumparan, maka terbentuk medan magnet. Hal ini sesuai dengan hukum elektromagnetik yang menjelaskan bahwa listrik dapat menghasilkan magnet. Semakin besar arus yang digunakan, maka semakin kuat pula medan magnet yang dihasilkan. Konsep kedua adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan medan magnet. Konsep ini ditemukan oleh Michael Faraday. Tubuh manusia mengandung cairan seperti darah dan cairan sel yang memiliki ion, sehingga dapat menghantarkan listrik. Ketika magnet dari alat PEMF menembus jaringan tubuh, perubahan medan magnet itu menghasilkan arus listrik mikro pada tingkat sel. Arus listrik mikro tersebut sangat kecil sehingga aman bagi tubuh. Namun, walaupun kecil, arus ini mampu mempengaruhi aktivitas biologi sel. Sebagai contoh, arus mikro dapat meningkatkan metabolisme sel, memperbaiki fungsi membran sel, meningkatkan produksi energi, dan mempercepat proses regenerasi jaringan. Dengan demikian,
PEMF adalah contoh nyata bagaimana teori elektromagnetika dapat diterapkan dalam bidang kesehatan. Sekarang kita bahas komponen utama alat PEMF. Komponen pertama adalah sumber daya listrik. Bagian ini berfungsi untuk menyediakan energi bagi seluruh sistem. Sumber daya dapat berasal dari baterai atau listrik dari stop kontak. Komponen kedua adalah generator pulsa. Generator pulsa bertugas menghasilkan arus listrik dalam bentuk denyutan. Pulsa ini nantinya menentukan frekuensi medan magnet. Sebagai contoh, beberapa alat menggunakan frekuensi rendah untuk terapi relaksasi. Sedangkan frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk terapi jaringan yang lebih dalam. Komponen ketiga adalah kumparan elektromagnetik atau coil. Kumparan ini biasanya terbuat dari lilitan kawat tembaga. Saat arus listrik dari generator mengalir ke kumparan, maka terbentuk medan magnet di sekitar kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan dan semakin besar arus yang digunakan, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin kuat. Komponen keempat adalah controller atau sistem pengontrol. Controller digunakan untuk mengatur frekuensi, intensitas medan magnet, lama terapi, dan pola denyutan. Dengan controller, alat dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Komponen terakhir adalah aplikator. Aplikator adalah bagian alat yang langsung ditempatkan pada tubuh pasien. Bentuk aplikator dapat berupa matras, bantalan, gelang, atau alat portable kecil. Aplikator inilah yang menyalurkan medan magnet ke area tubuh yang membutuhkan terapi. Berikutnya adalah cara kerja PEMF. Cara kerja PEMF dimulai ketika alat dihubungkan ke sumber listrik. Generator kemudian menghasilkan arus listrik berdenyut. Arus ini dialirkan menuju kumparan elektromagnetik. Kumparan akan menghasilkan medan magnet yang juga berdenyut. Melalui aplikator, medan magnet tersebut diarahkan ke bagian tubuh yang membutuhkan terapi. Medan magnet dapat menembus kulit, otot, bahkan tulang tanpa merusak jaringan. Setelah masuk ke dalam tubuh, perubahan medan magnet memicu terbentuknya arus listrik mikro pada sel. Arus mikro ini membantu meningkatkan aliran darah, mempercepat pembentukan jaringan baru, mengurangi nyeri, mengurangi peradangan, dan mempercepat penyembuhan. Sebagai contoh, jika seseorang mengalami cedera otot, terapi PEMF dapat membantu memperlancar aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi lebih cepat mencapai area yang cedera. Berikutnya adalah fungsi dan kegunaan PEMF. PEMF memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Yang pertama adalah membantu penyembuhan tulang patah. Kedua, mengurangi nyeri pada otot dan sendi, seperti nyeri punggung, lutut, atau rematik. Ketiga, digunakan oleh atlet untuk mempercepat pemulihan setelah cedera. Keempat, membantu mengurangi peradangan dan pembengkakan. Kelima, meningkatkan sirkulasi darah dan membantu proses rehabilitasi pasca operasi. Selain itu, PEMF juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak memerlukan operasi, tidak menggunakan obat, dan relatif aman. Namun, alat ini juga memiliki kekurangan, misalnya harga alat cukup mahal dan tidak cocok untuk pengguna alat jantung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PEMF adalah teknologi medis yang memanfaatkan prinsip elektromagnetika untuk membantu proses penyembuhan. Alat ini bekerja dengan mengubah arus listrik menjadi medan magnet berdenyut. Kemudian, medan tersebut menghasilkan arus listrik mikro di dalam tubuh. Arus mikro itulah yang membantu mempercepat penyembuhan, mengurangi nyeri, dan meningkatkan fungsi sel. PEMF menunjukkan bahwa teori elektromagnetika ternyata tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga memiliki manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang kesehatan.
Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.